Karena banyak yang request, ini dia Realme 14 5G yang sekarang bakal kita bandingin sama Poco X7 Pro dari berbagai sisi. Buat ngejawab, mending tambah 400.000 buat dapetin Poco X7 Pro atau Realme 14 aja udah cukup? Yuk kita cari tahu. Tapi sebelumnya, gue mau share sekejap impresi gue tentang HP ini. Yang desainnya keren sih, gaming banget. Walaupun bukan selera gue sebenarnya. Cuman yang kalian mesti tahu, garis-garis di backnya itu dia nggak nonjol ya. Jadi cuma gambar aja yang kalau disentuh rata. Terus kalau nggak dipakein case dan pakai lamaan lumayan berasa kelihatan jiplakan sidik jari. Jadi saran gue, pakein aja case-nya yang menurut gue termasuk niat sih bikinnya. Ada garis-garisnya gitu. Lanjut ke bagian depan yang tampaknya nggak seindah bagian belakang karena punya bezelnya agak tebal, terutama bagian dagunya juga cukup berlebih. Dan ini nih, bikin gue cukup greget sama Realme, bukan karena HP-nya ya, tapi kalau gue cek di website mereka. Tuh, kelihatan simetris di sini, tapi kenyataannya tidak seindah itu Ferguson. Sebenarnya ada beberapa lagi curhatan gue, tapi nanti itu di bagian lain. Terus untuk layarnya sendiri kalau dilihat dia tipe yang nggak rata sama frame tuh, jadi agak nonjol, nggak kayak sahabatnya Poco X7 Pro yang lebih rata. Oh ya, sampai lupa di belakangnya ada tambahan lampu joget-joget yang bikin tema gamingnya makin kuat. Tapi ini bukan lampu RGB, karena di settingannya nggak bisa ganti warna. Cuman bisa dimainin kedap-kedipnya di beberapa kondisi yang kalian bisa lihat di layar. Oke, lanjut ke spesifikasi yang lengkapnya kalian langsung lihat di layar aja. Paling yang mau gua highlight di sini, kalau kita nambah sekitar 400 ribuan, apa aja sih bedanya kalau dibandingin sama Poco X7 Pro? BTW gue mengacu ke harga normal Realme ya, yaitu 4,4 juta. Sedangkan Poco X7 Pro sekarang ada di 4,8. Cuma Realme juga ada potongan harga 200 ribu selama beberapa hari. Jadi kalau mau dibilang serisi 600 ribu juga bebas. Kita mulai dari layarnya yang mana secara ukuran sama-sama 6,67 inch. Tapi resolusi di Poco lebih tinggi. Habis itu touch sampling juga jauh lebih tinggi dan peak brightness-nya juga. Yang mana kalau gue cek di outdoor gitu, emang berasa kalau layar di Poco lebih terang dibanding Realme. Next, kita ke bagian chipset yang mana emang Poco ini HP anomali di harga 4 jutaan. Pakai chipset yang ngebut sendiri di Dimensity 8400 Ultra berbanding Snapdragon 6 Gen 4 yang skor Antutunya terpaut 2 kali lipat lebih. Plus, sekarang gue kasih bonus bandingin sama pendahulunya X6 Pro yang pakai Dimensity 8300 Ultra dengan harga 3,8 juta. Paling murah dari kedua HP lainnya. Dan next, yang cukup membedakan adalah tipe RAM dan storage ya, yang perbedaannya di sekitar 2-3 tingkat di atas. Dan gue sempat lakuin storage test di sini, yang hasilnya Realme dapat skor total 60 ribuan dan Poco 232. Berapa kali lipat tuh ya? Di sini emang kelihatan ya, storage type-nya beda jauh. Hal ini biasanya berpengaruh saat kita buka aplikasi atau load data tertentu. Dan terbukti saat buka Genshin Impact di kedua HP ini, ada selisih di sekitar 4 detik. Yang hitungannya lumayan juga, mungkin lebih cepat sekitar 15-20%. Belum lagi pas main dan kita mau pindah atau masuk ke map baru, harusnya bakal berpengaruh juga. BTW guys, kalau dirasa video perbandingan kayak gini bermanfaat dan pengen lebih diseringin, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Next, perbedaan juga kelihatan dari sisi RAM dan storage, di mana Realme dapat 8+256, sedangkan Poco 12+512. Habis itu buat cooling system, Realme punya area yang lebih luas ya, sekitar 6000 mm persegi berbanding 5000 di Poco. Terus untuk baterai sama-sama 6000 mAh dengan support charging yang lebih cepat di Poco 90 watt. Tapi, satu yang jadi nilai plus banget di Realme, dia punya fitur bypass charging. Ini jempol banget nih Realme. Lanjut kita ke kamera yang sama-sama punya dua lensa belakang. Yang pertama itu sesama 50 megapiksel lensa utama. Terus yang kedua, 2 megapiksel lensa bokeh di Realme dan 8 megapiksel ultrawide di Poco. Sedangkan selfie-nya beda tipis aja. Nanti kita tes ya kedua kamera HP ini. Dan dua terakhir jadi poinnya Realme nih, yaitu IP ratingnya lebih jauh bisa sampai IP69 dan support micro SD card loh di slot SIM tray. Walaupun gue sempet coba tapi bingung mau colok yang mana ya. Setelah gua raba-raba yang mesti ditusuk itu lubang yang bagian luar, jangan salah. Salah! Oh ya, buat haptic feedback sayangnya masih lemah ya di Realme ini. Getarannya juga agak nyebar gitu. Dan buat speaker, next, mari geber Genshin Impact di HP ini yang settingannya gue mentokin highest 60, yang hasilnya lumayan juga. Dapat FPS rata-rata di 39,3 FPS.
Bukan yang tinggi, tapi nggak yang jelek juga, karena masih di atas 30. Dan nilai plusnya adalah suhunya yang hangat menuju panas sedikit aja, di sekitar 39-40 derajat. Dengan konsumsi daya yang hemat juga tuh, berkurang 7%, dimana biasanya selama 20 menit main berkurang sekitar 9-10%. Cuman emang kalau dibandingin sama tes Genshin gua di X7 Pro sebelumnya, cukup jauh hasilnya, dapat di 55,3 fps. Kalau dilihat dari grafik, batas bawahnya pun masih ada di atas rata-ratanya Realme 14 ini. Untuk suhunya sendiri lebih panas sekitar 2 derajatan, yang tergolong masih aman ya, dengan baterai berkurang 8%. Habis itu, mari kita ngomongin fitur-fitur gaming yang ada di HP ini, yang bisa gue bilang ini salah satu jualan utamanya dari Realme 14. Kalian bisa lihat cukup banyak ya fitur-fiturnya. Beberapa di antaranya ada motion control, yang mana saat goyangin HP-nya, entah ke samping atau atas bawah, kita bisa set mode touch di bagian mana. Contohnya kalau gue goyangin ke atas, dia bakal pencet flicker gue ini. Total ada 4 gesture yang kita bisa set. Dan gue mau curhat lagi, bukan gara-gara fiturnya, karena fiturnya bagus banget. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat ke website mereka, kenapa ada tulisan AI ya? Tolong edukasi gue yang cupu ini, peran AI-nya di mana ya saat kita pakai fitur ini? Serius, tanya dengan nada halus lembut sutra. Sutranya satu, Bang. Habis itu ada fitur Geek Power Tuning, kayak buat overclock CPU, GPU mungkin. Terus bypass charging, touch optimization, voice changer, dan macam-macam deh. Keren Realme. Terus gimana dengan Poco X7 Pro? Wah, minim banget ya. Menurut gue Poco kalah telak sih. Bahkan bypass chargingnya pun nggak ada. Semoga ini bisa jadi cambuk buat Poco supaya bisa hadirin fitur-fitur gamingnya. Oke, jadi sebelum kita adu gaming di antara kedua HP ini beserta mode-modenya, mari kita kepoin sekilas tentang kameranya. Kita mulai dari video kamera belakang yang shadow atau area gelapnya cukup tebel di Realme. Kurang bisa diangkat kayak Poco yang lebih natural. Untuk stabilisasinya sama-sama baik ya di kedua HP-nya. Sama juga dengan 1080p 60 fps-nya yang cukup stabil. Tapi sayangnya untuk resolusi 4K 30, yang mana ini resolusi mentok di Realme, stabilisasinya nggak jalan. Sedangkan Poco selain cukup stabil, resolusinya juga bisa mentok sampai 4K 60. Buat jarak pandangnya cukup ngezoom ya di Realme untuk sesama 1 kali, dengan saturasi yang sedikit lebih tinggi juga. Terus sama kayak sebelumnya untuk area gelap kurang bisa diangkat, sedangkan Poco lebih mendekati apa yang mata gua lihat langsung. Untuk selfie-nya secara skin tone muka gue terlalu tajam dan agak pucet di Realme. Poco cukup pas. Untuk dynamic range sedikit lebih baik di Poco, cuman untuk shadow di pohon belakang masih lebih jelas terlihat di Realme. Lanjut ke foto, untuk Realme punya gambar yang lebih dicerahin lagi dengan saturasi yang lebih tinggi. Poco lebih balance di sini. Mana yang lebih baik ya balik lagi ke selera kalian ya, suka warna yang gonjreng atau enggak. Terus kalau buat foto objek orang sama-sama baik, portraitnya pun sama-sama kinclong loh. Untuk zoom maksimal kedua HP ini bisa mentok sampai 10 kali, yang terlihat detail gambar di Poco masih lebih baik. Plus perlu diingat, Poco juga ketambahan lensa ultrawide yang bikin jarak pandangnya lebih luas lagi. Kalau buat selfie sama-sama baik ya, detail muka juga cukup tajam buat keduanya. Paling dari sisi dynamic range, Poco sedikit lebih baik. Overall, secara foto udah termasuk baik sih di Realme, cuman emang yang jadi PR videonya, dan nggak ada ultrawide cukup bikin greget. Ya mungkin karena HP ini nggak fokus di kamera kali ya. Oh ya, sama sebenarnya ada yang belum sempat gue bahas di HP Realme ini, yaitu AI-nya ya. Yang mana nggak bisa dibilang dikit juga loh. Dia ada AI Eraser, Clear Face, Recording, Circle to Search, dan lain-lain. Cuman emang kalau dibandingin sama Poco, mereka jauh lebih banyak ya di X7 Pro. Dari yang bantu penulisan kata, interpreter, image expansion, dan banyak lagi listnya yang kalian bisa lihat di sini. Cuma ada yang lebih gila lagi kalau ngomongin AI dari brand lain ya, dan ini brand mid to low, bukan Samsung, yaitu Tecno Camon 40 Pro 5G yang baru aja datang dari Indonesia nih guys. Jadi biar gak ketinggalan videonya, subscribe buat yang belum ya. Jadi gimana guys, dari data-data tadi, mending nambah 400.000 buat sikat Poco X7 Pro atau Realme 14 aja cukup? Oh ya, sama satu pertimbangan lagi, mungkin buat kalian yang suka pakai app bawaannya Poco, kayak misalnya Mi Video, nanti bakal diselipin iklan kayak gini ya. Dan karena gue jarang pakai, jarang ketemu juga sebenarnya. Dan gimana dengan Realme? Gue nggak tahu sih folder hot app sama hot game ini dihitung atau enggak, karena ada settingannya buat diumpetin. Tapi gue juga sempat buka app musik bawaannya dia dan keluar iklan Shopee sih. Atau pas buka My Files tiba-tiba keluar rekomendasi app-app gitu. Ya nggak tahu ini juga termasuk iklan atau enggak. Dan overall di atas kertas walaupun nambah 400-600.000, menurut gue sikat X7 Pro masih worth it banget ya, dengan berbagai kelebihan yang udah gue sampein tadi.
Cuman gue juga yakin kalau Realme 14 ini tetap ada peminatnya sih. Apalagi ada beberapa bagian yang lebih unggul. Di antaranya bypass charging, support SD card, IP69, dan baterai awet dengan suhu yang stabil. Ya, walaupun untuk ini masih bisa didebat juga sih, karena emang performance yang dihasilkan nggak begitu puas. Intinya, kalau game yang kalian mainin nggak berat-berat amat, HP ini mungkin ya masih bisa cocok. Ditambah berbagai fitur gaming yang ditawarin tadi. Plus bisa hemat juga beberapa ratus ribu kalau dananya benar-benar terbatas di 4 juta kecil. Atau kalau nggak mesti HP baru launching, kalian bisa coba lirik Realme 13 Plus deh. Pakai Dimensity 7300 yang udah UFS 3.1. Chargingnya lebih cepat 80 watt dan lebih murah 500 ribuan lebih. Oh ya, sama Poco X6 Pro juga nggak kalah ngebut ya. Ya balik lagi ke budget dan kebutuhan masing-masing, oke?